Salam adik-adik, kita akan ibadah minggu pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Sekarang kita akan mengadakan ibadah bersama dengan guru-guru yang tersayang dan tercinta. Guru Mazmur, Guru Angel, oh satu lagi, Guru Joy. Kita katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, seperti biasa jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, duduk yang manis, jangan ngobrol-ngobrol. Iya kan Guru? Iya Guru. Iya kan Guru Angel? Iya Guru. Iya kan Guru Joy? Iya Guru. Apalagi yang tidak boleh ketika kita ibadah? Nggak boleh main HP. Oh, nggak boleh main HP. Apalagi ya Guru Angel? Gangguin adek dong. Nggak pasti boleh Guru. gangguin cucut adek. Terus apa lagi Guru Joy? Harus tenang. Oh, harus tenang. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami memuji Tuhan. Tuhan baik sekali sama kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami akan ibadah. Berkati kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami ini untuk memuji nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita katakan kasih Allah sungguh indah. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kita nyatakan pujian kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan setiap hari, mulai hari Minggu sampai hari Minggu ke depannya, Tuhan terus menyertai kita. Nah Guru,
kita katakan kita puji Tuhan ya, karena setiap hari Minggu sampai hari-hari selanjutnya Tuhan selalu Menyertai. Tuhan selalu menyertai kita. Kita katakan bahwa kita bersukaria karena Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sambil sukacita ya guru ya. Iya Oke, guru. iya. Bersama dengan guru-guru kita bernyanyi dengan tepuk tangan. Adik-adiknya disuruh berdiri lah. Oh iya, oh semua kita berdiri yuk. Oh, anak Tuhan, anak yang diberkati. Kita semua berdiri sambil bersukacita bersama dengan guru. Kita tepuk tangan. Ya, kita goyang pun, kita goyang dengan memuji nama Tuhan sambil menari dan bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, kita bisa goyang ya guru? Iya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin. Hari Senin, hari Senin. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Berarti hari Minggu sampai hari Minggu, Minggu sampai Sabtu, berarti selama 7 hari ya. Ya selalu kita happy iya kan Guru Angel? Oh senyum Guru Angel. Nah sekarang dekku masih kita berdiri karena kita mau tepuk tangan karena Tuhan berikan tangan kita untuk bisa tepuk tangan memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau main tepuk-tepukan Guru. Ya guru. Iya tepuk-tepuk mau nggak? Mau nggak? Bersama dengan Guru Mazmur, Guru Angel, Guru Joy, kita mau tepuk tangan. Nah, gini dekku, tepuk tangan kita ada 4. Tepuk pagi, sekali tepuk. Tes. Tepuk pagi. Sekali lagi. Bersuara ya. Belum tepuk pagi. Itu dulu tes dulu. Tadi kan masih tes. Kalau makan bolu kita ada tesnya. Tepuk pagi. Kayak pukul nyamuk. Tepuk siang. Mantap juga ya. Tepuk sore. Ya 3. Bahasa Inggrisnya 3 apa Guru Angel? 3. Oh mantap. Lulus. Tepuk malam. Suara apapun gak dengar kan? Panjang halusnya. Iya kan? Ya biar semua diam. Namanya malam. Yuk semua kita berdiri. Kita ikuti bersama dengan guru-guru di belakang. Tepuk pagi. Mantap. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk malam. Nanti semua diam semuanya. Ya mantap juga ya.
ini merupakan tepuk tangan yang bisa kita bikin gerak-gerakan supaya kita bisa sambil olahraga sambil memuji Tuhan. Silakan duduk adik kakak, silakan duduk semua. Kita akan menyembah Tuhan. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita rindu kepada Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Dalam situasi apapun kita tetap bisa beribadah menyembah Tuhan. Kita seperti rusa yang rindu sungaimu, dan tetap jiwa kita rindu akan firman Tuhan, dan tetap kita bisa menyembah Tuhan dalam hal apapun. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan Yesus memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita nyanyi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntut setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami, sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, karena tangan dan kasih-Mu tetap menemani kami semua hingga saat ini. Allah penuh kasih, Kau juga Tuhan melihat anak-anak kami semua dimanapun mereka berada.
di dalam kerinduan hati mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati, Engkau menemani setiap anak-anak kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkaulah berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini. Engkau memberkati persiapan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, Engkau menemani kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak kami, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu anak-anak kami sudah persiapkan Alkitabnya ya kan? Firman Tuhan hari ini yang sampai bagi kita diambil di kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Anak-anak kami, kita sudah baca firman Tuhan mengenai Menara Babel. Tentu anak-anak ingat bagaimana kejadian air bah pada waktu diizinkan Tuhan ke bumi, dan yang selamat Nuh dan anaknya Sem, Ham, dan Jafet, juga menantunya. Jadi inilah menjadi suatu bangsa yang hendak mendirikan Menara Babel ini. Jadi Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati mereka dengan hidup nyaman. Mereka menjadi pintar, mereka bisa membuat batu bata, membuat ter, mereka tahu daerah untuk mendirikan sebuah kota yang datar, dan mereka hendak mendirikan suatu menara yang ujungnya sampai ke langit. Jadi di sini kita lihat tadi, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi bangsa ini sudah terlihat sombong. Marilah kita mencari nama. Jadi Tuhan tidak senang bangsa ini sombong, bangsa ini mulai tinggi hati. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi mereka? Tuhan berkata, "Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka." Tadinya mereka dengan bahasa yang satu. Mereka diberkati Tuhan dengan kehidupan yang nyaman.
mereka pintar, tapi dengan kesombongan mereka Tuhan tidak senang. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan juga tidak senang kalau anak-anak kami sombong, kalau anak-anak kami tinggi hati. Tuhan tidak senang dengan semua ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap rendah hati. Jangan seperti bangsa ini yang hendak mendirikan menara dengan mencari nama, dengan menunjukkan kesombongannya, ketinggian hatinya. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk mendirikan menara ini dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka sewaktu mendirikan menara itu dalam bahasa yang berbeda-beda, semakin kacau bangsa ini. Di dalam berbicara mereka saling tidak mengerti, sehingga menara ini tidak jadi diizinkan Tuhan untuk dibangun. Juga kita lihat kalau di Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dari ayat ini anak-anak kami, Tuhan senang bagi orang-orang yang rendah hati. Siapa rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Tetapi siapa yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Anak-anak kami di sekolah juga mungkin sudah pintar ya. Seperti bangsa ini menjadi pintar, tapi tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang tinggi hati. Tuhan berharap juga anak-anak kami semua, biarpun sudah pintar, biarpun sudah jago di sekolah, harus tetap rendah hati. Karena itu yang diinginkan Tuhan bagi setiap anak-anak kami di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana anak-anak kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anaknya, agar semua anak-anak kami di dalam menghadapi kehidupan kepada siapapun, dimanapun anak-anak kami harus tetap rendah hati. Karena itu hal yang disenangi oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Memang susah, kadang mungkin tidak sengaja kita di dalam berbicara menunjukkan kehebatan kita. Tapi tentu melalui doa yang dibuat anak-anak kami, semua akan sanggup hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena semua orang mungkin lebih menyenangi orang-orang yang rendah hati. Bahkan kita akan dipuji jika kita rendah hati. Tetapi orang-orang sombong, orang-orang yang tinggi hati, gak ada orang senang. Jadi marilah anak-anak kami semua, anak-anak kilometer 8 ini, anak-anak KKR kilometer 8 ini, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang disenangi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak kami, di mana anak-anak kami semua, Tuhan akan senang melihat anak-anak kami jika anak-anak kami hidup di dalam kerendahan hati. Jadi di dalam Kejadian 11 ayat 7 ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana bangsa ini yang tinggi hati diporak-porandakan oleh Tuhan. Nah, jadi ini memicu kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak KKR kilometer 8 Medan ini untuk menjadi anak yang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk menjadi anak yang baik, anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang pintar dan hidup seturut kehendak Tuhan. Firman ini akan membawa anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang baik, dan firman ini menjadi kekuatan juga bagi anak-anak kami untuk menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Demikianlah firman hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah penuh kasih, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua ya Bapa. Melalui firman hari ini, Engkau menginginkan kami Tuhan semua anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak yang rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa. Terkhusus pun anak-anak kami, anak KKR kilometer 8 ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, bagi anak-anak kami ini,
untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, yang hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Tiada kemampuan kami ya Bapa, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk melakukan semua itu ya Bapa. Allah penuh kasih, kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi penerang di dalam kehidupan kami seluruhnya. Kami datang kepadamu Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang di rumah, ketika kita memberikan persembahan contohnya seperti ini, jangan dikucek-kucek, karena ini bukan untuk kertas dikucek-kucek. Nah, sebaiknya uang seperti ini contohnya kita lipat baik, kita rapikan, kita lipat rapi, baru kita kumpulkan seperti ini, ya. Jadi rapi kelihatannya, iya kan Guru? Iya Guru. Nah, firman Tuhan karena persembahan kita hari ini, mari kita dengarkan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan, kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap jiwaku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa buat persembahan kita dan doa syafaat kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun membimbing kami, Allah yang memberikan sukacita damai sejahtera kepada kami. Kami memuji Tuhan karena kebaikan kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa memberi karena Allah terlebih dahulu memberi kepada kami. Allah memberkati keluarga kami, pekerjaan orang tua kami, bahkan keluarga kami juga Tuhan tetap berkati sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapa di surga, berkati ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa, kami berdoa buat orang tua kami yang kami kasihi.
biarlah mereka juga sehat-sehat ya Tuhan. Kami sayang kepada mereka dan kami yakin Tuhan juga begitu mencintai orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, damai sejahtera dan umur yang panjang. Bapa, kami juga berdoa buat kami anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Kami berdoa Tuhan buat sekolah kami ya Tuhan. Walaupun situasi seperti pada saat ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan sayang sama kami ya Tuhan. Berikan kami semangat yang baru, berikan kami hati yang tetap memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami masa-masa seperti ini belajar di rumah dan melakukan yang lainnya di rumah ya Tuhan, kami tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan tetap ada buat kami. Bapa, di surga kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, kepintaran dan juga hikmat kepada guru-guru kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat gereja kami ya Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, supaya Tuhan mereka juga bisa memikirkan bagaimana perkembangan gereja ini dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan supaya bangsa dan negara kami ini tetap aman, tetap damai sejahtera. Situasi COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami semua sehat-sehat dan semua dapat bisa yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita katakan pertolongan Tuhan begitu ajaib. Walaupun situasi seperti ini, pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bernyanyi, hatiku tenang berada di dekat-Mu. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan selesainya ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami merasakan Bapa, Engkau tetap menemani kami, Engkau tetap memberkati kami hingga selesainya ibadah kami dengan baik. Allah penuh kasih, kami tahu itu semua karya-Mu Tuhan. Engkau memampukan kami semua yang terlibat di dalam ibadah ini untuk melakukan semua bagian kami Tuhan.
Engkau menemani kami hingga selesai dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga tetap menemani anak-anak kami dari pagi ini hingga malam. Kami juga semuanya Tuhan, seluruh kehidupan kami, kemanapun kami melangkah hari ini, tangan kasih Tuhan menemani kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Seluruh kehidupan kami Bapa, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Untuk menyempurnakan doa kita ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ku berterima kasih. Amin.